Rahmat ini melihat sosok hitam yang duduk di atas atap bagian belakang ruangan linen. Entah ini faktor kelelahan karena bekerja sendirian atau memang apa yang ada di sana itu nyata. Orang tua atau kakek tadi bukan manusia, melainkan makhluk gaib, dan sosok hitam besar itu adalah peliharaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka itu ada. Cerita kali ini adalah pengalaman horor yang dikirim oleh teman kita, sebut saja namanya adalah Rahmat. Rahmat ini berasal dari Malang. Sesuai dengan permintaan, semua nama dan lokasi saya samarkan untuk menjaga privasi. Dia ini ingin bercerita bahwasanya dirinya ini pernah diteror makhluk penghuni rumah sakit tua. Makhluk itu minta agar ruangan mandi jenazah di rumah sakit itu dibersihkan karena kebetulan waktu itu Rahmat bekerja sebagai cleaning service rumah sakit tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sebut saja, narasumber kali ini adalah Rahmat ya. Rahmat ini pernah bekerja di salah satu rumah sakit di kota Malang. Dan sampai sekarang, rumah sakit itu masih aktif. Untuk privasi, nama rumah sakit ini saya tidak sebutkan ya. Jadi dulu Rahmat ini pernah bekerja di rumah sakit ini sebagai cleaning service sampai tahun 2010-an. Di sini, cleaning service-nya ini dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi sampai siang dan sore sampai malam. Nah, pengalaman horor Rahmat ini terjadi saat kebagian shift 2 atau shift sore sampai dengan malam. Jumlah personil kebersihan untuk shift 1 ini lebih banyak daripada shift 2. Karena ya memang aktivitas dan area yang dibersihkan tak sebanyak ketika siang hari. Singkat cerita, hari itu Rahmat datang masuk shift 2 bersama temannya. Sebut saja temannya ini namanya adalah Reza. Dan absen shift 2 di jam 4 sore. Nggak lama setelah itu Rahmat langsung mendapatkan tugas di area dapur melalui perintah lewat HT. Rahmat dan Reza ini pun langsung meluncur ke lokasi yang harus mereka bersihkan, yakni di ruangan dapur itu. Mereka hanya berdua saat itu, dan masing-masing dari mereka juga dibekali HT untuk komunikasi. Pekerjaan bersih-bersih pun berlangsung seperti biasa. Para cleaning service shift pagi satu persatu mulai pulang. Dan ketika mendekati azan maghrib, mereka hampir selesai membersihkan hingga ujung yang paling belakang di ruangan dapur ini. Saat itu, Reza ini mengepel lantai ya, dan posisinya ini berada di belakangnya Rahmat selama bekerja. Sementara Rahmat sendiri ada di depannya Reza untuk mengeringkan lantai yang diapel. Setelah Rahmat sampai di ujung yang paling belakang ruangan, Rahmat kemudian berbalik badan. Nah, saat Rahmat berbalik badan inilah, dia ini kaget. Karena saat berbalik itu, dia ini tidak melihat si Reza. Jadi si Reza ini hilang. Padahal Rahmat yakin tadi si Reza ini ada di belakangnya. Nah,
Saat itu, Rahmat ini sempat panik. Tapi Rahmat ini ya mencoba untuk positive thinking lah. Bahwa mungkin Reza ini udah duluan keluar ruangan untuk sholat maghrib. Karena saat itu kan menjelang sholat maghrib. Setelah memastikan semuanya bersih, Rahmat pun keluar dari ruangan tersebut juga. Karena belum ada tugas baru, jadi Rahmat ini menuju ke ruangan driver ambulan. Yang kebetulan ruangan itu juga nggak terlalu jauh dari area dapur. Sekitar jam setengah 8 malam, Rahmat ini mulai menghubungi si Reza tadi melalui HT. Karena Rahmat ini cukup heran, kan udah 1,5 jam lebih, Reza ini nggak muncul-muncul, kok nggak balik-balik. Berkali-kali Rahmat ini mencoba untuk menghubungi Reza menggunakan HT, tapi nggak ada balasan sama sekali. Rahmat mencoba mengabarkan ke security. Rahmat ini berniat mau bertanya apa HT-nya si Reza itu rusak atau bagaimana. Kok tidak ada jawaban? Sampai security itu pun juga ikut menghubungi si Reza ya. Dan hasilnya ini sama. Jadi tidak ada jawaban sama sekali. Karena gagal menghubungi si Reza, mereka pun mulai gelisah. Jadi pikiran mereka itu kemana ini si Reza ini? Nah, Rahmat kemudian mencoba untuk menghubunginya melalui telepon HP dan dia chat melalui BBM. Tapi tetap saja nggak diangkat dan tidak ada respon chat BBM-nya juga. Semua alat komunikasi Rahmat dan security mencoba untuk menghubungi si Reza saat itu. Tapi tidak ada satupun yang diangkat ataupun dibalas sama si Reza. Intinya waktu itu Reza ini hilang. Atau ada sesuatu yang terjadi padanya. Pikiran terakhir yang masih bisa Rahmat harapkan ini adalah mungkin Reza ini kehabisan daya baterai atau ketiduran lah. Karena belum menemukan tanda-tanda keberadaannya si Reza itu. Akhirnya petugas security yang kala itu shift malam pun juga ikut membantu mencari seluruh area rumah sakit tersebut. Sementara Rahmat memilih kembali tinggal di ruangan driver ambulan ya, dan standby di sana. Mungkin kali saja nanti si Reza ini datang ke ruangan driver ambulan ini. Jadi ada Rahmat di sana. Rahmat di situ masih nggak ada curiga sama sekali. Rahmat masih berpikir kemungkinan-kemungkinan lain. Salah satunya, mungkin ada yang minta tolong ke Reza untuk membersihkan ruangan yang mungkin bisa Reza kerjakan sendirian. Rahmat kemudian mencoba santai sambil menonton TV yang ada di ruangan driver ambulan itu. Kurang lebih jam 8:30-an, tiba-tiba makbrak. Terdengar seperti pintu yang didobrak keras dari arah belakang ruangannya driver ambulan ini. Nah, suara tersebut ternyata berasal dari ruangan mandi jenazah. Otomatis, Rahmat dan semua orang yang ada di ruangan tersebut melihat ke arah belakang. Dari arah tersebut, ternyata si Reza yang hilang dari tadi berlari sangat kencang dari ruangan mandi jenazah ke arah ruangan mereka. Mereka saat itu ya hanya bisa melihatnya berlari tanpa melakukan apapun. Dan ketika Reza sampai, ia langsung terduduk lemas sambil terengah-engah di depan pintu. Rahmat bertanya ke Reza, "Loh, kamu kenapa?" Dengan posisi Rahmat ini juga cukup panik melihat si Reza. Soalnya wajah Reza ini kala itu sangat pucat sekali. Pandangan matanya ini kosong dan tampak sekali ketakutan di ekspresi mukanya ini. Jadi melihat wajahnya si Reza yang pucat ini dan berkeringat sangat banyak, Rahmat kemudian membawakan Reza ini air minum. Dan Rahmat menyuruhnya untuk istirahat sebentar. Setelah Reza ini tenang, barulah Rahmat ini tanya kembali, "Kamu kenapa?" Tapi Reza ini tetap tidak menjawab. Dia ini cuma menggelengkan kepala saja. Oke, waktu itu Rahmat nggak bertanya lagi. Mungkin
Reza ini masih shock dengan kejadian yang barusan dia alami. Nah, setelah cukup tenang, Reza ini meminta izin pulang lebih awal. Karena memang Rahmat melihat kondisi Reza ini masih sangat pucat dan mungkin demam. Maka Rahmat ini mengizinkan Reza untuk pulang dan membiarkan Rahmat standby sendirian kerja malam. Awalnya Rahmat ini juga berinisiatif untuk mengantarkan Reza pulang. Takutnya kenapa-kenapa di jalan. Tapi Reza ini menolak dan memilih pulang sendirian. Setelah Reza ini pergi, Rahmat ini izin ke security untuk mengontrol kebersihan area belakang dan koridor-koridor seluruh area rumah sakit itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam saat itu. Sekalian, Rahmat juga mau tahu apa yang membuat Reza tadi terlihat sangat ketakutan. Barangkali ada petunjuk yang bisa Rahmat lihat. Sweeping koridor ini adalah job desk terakhir sebelum jam istirahat. Setelah beberapa menit keliling area rumah sakit, sepemantauan Rahmat tidak ada hal-hal aneh dan ganjil. Lantas, apa yang membuat Reza tadi seperti orang ketakutan? Merasa tugasnya sudah selesai, Rahmat pun berjalan kembali ke ruangan driver dan melalui rute yang sama. Nah, ketika hendak melewati area bangunan atau area linen jalannya ini memang sedikit menurun. Jadi ruangan tersebut berada sedikit di bawah dan terlihat sangat jelas dari depan bangunan linen tersebut. Ketika Rahmat ini sedang berjalan menuju ruangan driver, nggak sengaja Rahmat ini melihat sosok hitam yang duduk di atas atap bagian belakang ruangan linen. Entah ini faktor kelelahan karena bekerja sendirian atau memang apa yang ada di sana itu nyata. Jadi saat itu Rahmat awalnya juga ragu, tapi Rahmat mencoba terus berjalan mendekat. Karena memang ini adalah satu-satunya jalan untuk kembali ke ruangan driver. Saat itu, keadaan sekitar sangat sepi. Karena memang hampir tengah malam sih. Rahmat ini mencoba mendekati, setidaknya memastikan objek apa itu. Tapi, semakin Rahmat amati dan dekati, sosok ini bertambah besar. Jadi, bermata merah dan mempunyai taring. Rahmat tidak tahu itu apa, tapi sosoknya itu nyata berdiri di atas atap bangunan linen. Melihat sosok itu nyata, pelan-pelan tapi pasti, Rahmat ini berjalan mundur. Untuk menghindari sosoknya itu, Rahmat mencoba tenang dan mencoba tidak panik kala itu. Jangan sampai gerakannya ini terlihat. Tapi tetap saja tidak bisa. Seberapapun Rahmat coba melangkah mundur, Rahmat ini justru seperti berjalan di tempat. Sosok itu justru malah melihat ke arah Rahmat dan berjalan mendekatinya. Saat itu, Rahmat ini mencoba membaca ayat Al-Quran sebisa Rahmat. Namun tidak ada efeknya apapun. Rahmat ingin membacanya dengan suara yang lantang, tapi juga nggak bisa. Jadi seolah-olah ini mulutnya ini dibungkam. Bahkan kini seluruh badannya Rahmat ini terasa kaku. Jangankan lari, sekedar untuk menggerakkan jari saja Rahmat ini merasa sangat kesulitan. Di dalam pikirannya Rahmat, apa sosok ini yang dilihat Reza Kemudian di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba pundaknya Rahmat ini ditepuk oleh seseorang. Dan entah kenapa, Rahmat ini langsung terduduk lemas, bahkan hampir ingin pingsan. Seingatnya, sosok yang menepuk dirinya itu berkata, "Kamu masih kuat untuk berjalan kan?" Dan Rahmat ini hanya mengangguk. Rahmat kemudian dibantu berjalan hingga ke ruangan driver. Dan tidak ada orang sama sekali di ruangan waktu itu. Karena memang pada saat itu, semua driver ini keluar menjemput pasien dan mengantar pasien. Kemudian sosok ini bertanya, "Mana temanmu?" Rahmat menjawab, "Dia sudah pulang. Katanya tidak enak badan." Rahmat menjawab dengan nafas terengah-engah, seperti si Reza tadi.
Jujur Rahmat sangat lemas saat itu. Kemudian sosok itu berkata lagi, "Baiklah, Rahmat, tinggallah kamu di sini. Beristirahatlah dan sampaikan rasa terima kasihku kepada temanmu," kata sosok tersebut. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan Rahmat di ruangan itu. Rahmat nggak terlalu memperhatikan wajahnya, ya karena memang Rahmat ini setengah sadar, bahkan hampir pingsan waktu itu. Yang Rahmat bisa ingat, sosok yang mengantarkannya ini seperti kakek-kakek dan bertubuh sedikit gendut. Rahmat berpikir, oh mungkin dia ini adalah keluarga salah satu pasien yang menjaga anggota keluarganya yang sakit dan kemudian berjalan-jalan di koridor. Nah, waktu istirahat, Rahmat ini pakai untuk tidur dengan maksud memulihkan kondisinya sampai shift pagi datang. Untunglah saat itu, malam itu tidak ada panggilan tugas yang masuk lewat HP yang Rahmat pegang. Jadi Rahmat ini bisa leluasa tidur. Kemudian Rahmat pulang ke rumah dan kondisinya sekarang sudah kembali membaik. Sampai Rahmat ini merasa pulih dan bisa bekerja lagi sorenya. Kemudian sore harinya, Rahmat ini tetap masuk pukul 4 sore karena merasa sudah bugar kembali. Dan ternyata Rahmat kembali bekerja sendirian karena si Reza ini masih izin karena sakit. Kebetulan waktu itu tidak ada piket pengganti untuk backup personel di tempat outsourcing Rahmat bekerja ini ya. Malam itu, mau tidak mau, Rahmat bekerja seperti biasa sendirian. Dan waktu itu tidak ada hal-hal aneh seperti yang Rahmat alami malam kemarin. Tapi kali ini, Rahmat sengaja menghindari area belakang. Kejadian kemarin masih menyimpan pikiran buatnya. Dan Rahmat ini nggak mau terjadi apa-apa dengan dirinya lagi. Singkat cerita, 3 hari berlalu. Dan Rahmat ini tetap tidak mendapatkan kejadian-kejadian aneh lagi selama Rahmat shift malam sendirian tersebut. Dan minggu ini, Rahmat dapat giliran shift pagi. Si Reza yang sebelumnya izin tidak bekerja pun, akhirnya sudah bekerja kembali. Nah, ketika itu belum ada tugas langsung area yang minta dibersihkan. Sampai tiba-tiba, Reza ini mengajak si Rahmat ini untuk membersihkan ruang mandi jenazah. Dengan kondisi kebingungan ya, Rahmat pun bertanya, "Loh, kok tumben kamu mau membersihkan tempat ini?" Karena bisa dibilang, petugas yang lain hampir nggak pernah ke sini. Selain karena kamar mandi jenazah memang area yang basah terus-menerus, tidak pernah ada permintaan membersihkan ruangan itu dari pihak rumah sakit. Rahmat mencoba membujuk Reza dengan mengajaknya ke kantin. Karena memang saat itu sudah masuk jam istirahat. Tetapi Reza menolak dan tetap mau membersihkan ruangan mandi jenazah tersebut. Baru setelah itu, Reza nyusul ke kantin. Sebagai teman shift malamnya kemarin, nggak mungkin juga Rahmat ini meninggalkan Reza gitu aja. Terlebih lagi, ruang mandi jenazah ini bisa dibilang besar dan sulit dibersihkan jika dilakukan sendirian. Sebenarnya, Rahmat ini sedikit parno juga setelah kejadian malam itu. Tapi ya apa boleh buat, memang sudah tugas mereka. Kemudian, mereka pun membersihkannya dengan lancar. Setelah selesai dan berkemas, mereka berdua pergi ke kantin. Nah, di kantin ini, si Reza ini lalu menceritakan alasan kenapa dia mau membersihkan ruangan mandi jenazah itu. Jadi ceritanya saat shift malam kemarin, yang saat itu Reza pada akhirnya izin pulang ya. Ternyata si Reza ini gak sengaja melihat sosok kakek-kakek tua di ruangan mandi jenazah. Dan sosok itu memanggil Reza untuk meminta bantuan. Jadi waktu itu, sosok kakek tua ini meminta Reza untuk membersihkan ruangan mandi jenazah itu. Masa iya sih, rumah sakit udah kayak gudang saja? Rahmat ini bertanya pada Reza. Lalu kamu bersihkan? Dan si Reza ini pun mengangguk. Nah, ternyata
Saat mau membersihkan ruangan itu, Reza ini inisiatif untuk mengajak Rahmat untuk membantu membersihkan tempat itu. Tetapi HT yang dia bawa ini tidak bisa digunakan. Sinyal frekuensinya ini nggak ada. Kemudian tiba-tiba HP-nya itu lowbat. Lah, padahal tadi pas dibawa pertama kali dalam keadaan full. Reza ini memutuskan untuk membersihkan ruangan itu sendiri. Ketika Reza ini masuk ke ruangan itu, sosok kakek-kakek itu sudah tidak ada lagi di sana. Dan justru dia ini dikejutkan oleh sosok hitam besar bermata merah dan bertaring. Sosok yang sama dijumpai oleh Rahmat. Kemudian Reza ini mencoba untuk kabur dari ruangan itu. Namun naas, tiba-tiba saja pintu keluar ini terdobrak sendiri dan dia tidak bisa keluar. Reza juga sudah berteriak-teriak namun tidak ada yang menolong. Nah, anehnya di sini, antara ruangan mandi jenazah dan ruangan driver ambulan ini, tempat Rahmat saat itu berjaga, kan nggak jauh. Tapi suara teriakan Reza ini tidak kedengaran. Dari sini, mulai ketahuan bahwa orang tua atau kakek tadi bukan manusia, melainkan makhluk gaib. Dan sosok hitam besar itu adalah peliharaannya. Sosok kakek itu berkata sambil mengancam ya, "Kenapa kamu tidak pernah membersihkan ruangan ini? Di tempat lain dibersihkan. Nah di sini kok tidak?" Sosok itu lalu meminta tolong pada Reza untuk membersihkan tempat itu atau ruangan mandi jenazah ya. Lalu setelah Reza ini membersihkan ruangan itu, tiba-tiba dirinya ini dilempar keluar oleh makhluk hitam tinggi besar tadi sambil menunjukkan bahunya yang memar pada Rahmat. Rahmat pun memilih untuk diam dan tidak bercerita ke Reza kejadian yang dia alami dengan sosok besar itu juga. Dan Rahmat ini baru sadar, ternyata sosok yang menepuk pundaknya yang dia pikir adalah keluarga pasien ini, ternyata dia adalah sosok yang menjaga area tersebut. Dan ya, Rahmat ini menepati pesannya untuk menyampaikan salam terima kasih yang dititipkan kakek tua itu pada Reza. Setelah kejadian-kejadian ini, Rahmat dan Reza selalu mengajak teman-teman lainnya untuk selalu membersihkan area ruangan mandi jenazah itu, sekalipun tidak ada permintaan dari pihak rumah sakit. Oke guys, itulah tadi cerita horor Rahmat yang membagikan ceritanya waktu bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silakan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.